Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo, salam jumpa sahabat Eljon dimanapun Anda berada. Kali ini Anda sedang menyaksikan Eljon Celebrity, tentunya dengan saya Laura, Putri Pariwisata Indonesia 2021. Nah sahabat Eljon, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan seorang putri yang mana beliau adalah Putri Bumi Indonesia 2021 yang baru saja pulang nggak tuh, yang baru saja melaksanakan kegiatan yang sangat positif, yaitu menanam mangrove. Nah, sudah hadir bersama kita di sini Yunika Sewandi, Putri Bumi Indonesia 2021 yang akan membagikan pengalaman atau experience-nya selama menanam mangrove tersebut. Halo Yunika. Halo Kak Laura, halo sahabat Eljon semuanya. How are you today? I'm good, I'm very good. Apalagi mau ketemu Kak Laura kan, harus sehat paripurna gitu ya. Apalagi mau ketemu sahabat Eljon juga betul, dong ya. Pasti. Oke, sebelumnya Yunika makasih udah datang di sini, sudah bersiap-siap ingin membagikan ilmunya pasti ya, dan sahabat Eljon juga seperti sudah tidak sabar untuk mendengarkan apa sih kegiatan Yunika, seseru apa sih kira-kira. Nah, jadi Yunika ini baru habis nanam mangrove ya? Betul sekali. Oke, boleh dong kamu ceritain ke sahabat Eljon yang lagi nonton, apa sih kamu kegiatannya ngapain aja sih? Oke, jadi kegiatannya adalah menanam mangrove. Pasti Betul. dong. Jadi aku dan Kastela Putri Bumi Indonesia Udara dan Angel juga, dia Putri Bumi Indonesia Air, itu kita bertiga ikutan menjadi volunteer gitu ya. Kita jadi volunteer di salah satu yayasan, yaitu Yayasan manggrovejakarta.id gitu. Jadi manggrovejakarta.id ini sebenarnya adalah platform untuk perusahaan-perusahaan yang mau menanam CSR, yang mau melakukan CSR untuk menanam mangrove gitu. Jadi waktu itu lagi dicari, biasanya mereka memang selalu mencari volunteer membuka kesempatan buat teman-teman yang ingin menjadi volunteer, menjadi panitia gitu ya dalam acara si menanam mangrove ini gitu. Aku, Kastela dan Angel itu waktu itu awalnya sih dari Kastela gitu. Kastela yang ngeh gitu ya sama ada pembukaan volunteer gitu. Jadi Kastela nanyain aku dan Angel mau nggak nih ikutan gitu kan. Langsung jadi panitia gitu. Padahal juga sejujurnya aku belum pernah juga nih. Aku lihat sih orang menanam mangrove gitu ya, banyak gitu. Udah banyak orang yang aku saksikan untuk menanam mangrove, tapi nggak pernah langsung gitu ya menanam mangrove kayak gimana. Jadilah aku agak tertantang gitu ya, gimana caranya aku jadi panitia sedangkan aku belum pernah gitu. Jadi aku riset sendiri lah, selain dari Google nanya-nanya juga sama kakaknya gitu. Jadi kita waktu itu dengan ada satu perusahaan itu CSR-nya menanam mangrove. Aku kurang tahu tepatnya berapa jumlah mangrove yang ditanam. Yang pasti seru ternyata sih, kayak oh my god, jadi ini rasanya main lumpur gitu. Tapi aku fokusnya emang bukan ke lumpurnya sih, memang harusnya ke mangrove-nya ini ya, ke bakaunya ini. Tapi sekalian kayak, oh jadi ini rasanya nanam mangrove gitu. Jadi kita menceburkan si mangrove itu, kita memang harus gali-gali lumpurnya dulu gitu, biar si mangrove-nya ini bisa nancep gitu lah ya. Terus kita ikat dengan tali rafia. Walaupun memang ada beberapa orang di perusahaan itu yang notice kita sebagai putri gitu, dan mereka ada sih kata-kata yang sempat kayak pokoknya ada salah satu orang yang bilang, ih kamu mah mainnya nggak di lumpur gitulah, istilahnya kayak gitu, kata-kata sedikit cuplikan kata-katanya dia gitu. Terus aku berpikir, kenapa nggak boleh? Kita kan sebagai ikon Putri Bumi gitu. Kenapa malah orang ternyata skeptis juga ya masalah Putri Bumi gitu. Kenapa mereka banyak orang yang berpikir kita sebagai putri-putri ini nggak mau gitu ternyata untuk menanam di lumpur. Disitulah kita membuktikan, kita mematahkan stigma-stigma bahwa putri juga mau loh nyebur ke lumpur. Bahkan kita yang paling semangat di antara mereka-mereka yang seharusnya melakukan gitu. Karena kan kita panitia, harusnya kita panitia itu mencontohkan aja kan seharusnya dan membimbing mereka. Tapi malah kita yang semangat gitu, karena mereka mungkin karena kan lumpur itu kan kalau kita diem di situ kan makin dalam gitu. Kita harus terus berpindah juga gitu. Mereka jadi
ya udah nanam satu yang penting udah gitu ya, nanam satu ngerasain udah naik gitu. Malah kita yang senang gitu, aku mau lagi gitu. Jadi saya puas ya, terima kasih karena sudah diterima menjadi volunteer walaupun pertama kali gitu, tapi langsung mahir sih. Jadi memang stigma-stigma masyarakat ya, karena kita kan terbiasa menggunakan crown, Iya, enses, betul, duduk betul. manis gitu ya. Jadi mungkin masyarakat di luar sana berpikir kalau putri itu harusnya ya tidak bermain lumpur-lumpuran. Iya. Tapi memang ini mungkin bukti bahwa ini telah melakukannya dari hati. Memang From the deepest benar-benar of my kemauan heart. dari diri sendiri ya. Nah, unik kegiatan menanam mangrove ini dilakukan di mana? Oke, jadi aku melakukannya di lokasi spesifiknya itu ada di Ecotourism Mangrove Peak gitu di Pantai Indah Kapuk gitu. Di sana selain bisa memang kita menanam mangrove juga, itu memang tempat wisata gitu. Jadi kalau orang mau mengunjungi Ecotourism Mangrove di Peak, silakan nanti aku temenin, aku yang guide ya. Walaupun belum pernah muter-muter satu peak itu gitu. Kemarin kita memang kebetulan karena kan acaranya di hari Sabtu gitu. Jadi kita menyempatkan untuk hadir di sana untuk menjadi panitia. Kita padahal mau muter-muter itu ekotourism mangrove-nya di Peak. Tapi sayang banget aku agak sedih hati ini karena aku, Castella dan Angel ini lagi ada kegiatan selanjutnya. Jadi habis itu kita memang langsung pulang gitu. Kalau gitu kira-kira kamu sampai di lokasi itu jam berapa? Atau jam berapa kegiatan ini dimulai? Kegiatan ini dimulai jam 7 pagi ya kalau nggak salah. Itu pagi loh ya. Iya, pagi. Jadi udaranya pun walaupun di hari Sabtu, terus orang-orang sebenarnya ingin bermalas-malasan. Aku pun sebenarnya ya namanya manusia ya, masih ada rasa-rasa ingin lelah hayati, ingin beristirahat, tapi karena semangat aku yang tadi gitu ya, aduh nanam mangrove nih buat pertama kalinya gitu, mana jadi panitia langsung ada rasa kekhawatiran itu juga. Tapi pas nyampe di sana masih seger pula kan, masih jam 7 pagi kita mau menanam mangrove. Karena semangat aku juga karena selain kita mau menanam mangrove buat pertama kalinya, ada Castella dan Angel juga ketemu sama mereka. Terus di sana juga kita masih segar gitu hawanya. Terus di sana kan banyak pohon-pohon juga ya, seperti hutan gitu untuk wisata tapi ya, bukan hutan untuk menembak-nembak yang tidak baik itu. Iya. Nah, jadi itu yang bikin aku semangat walaupun di hari Sabtu, jam 7 pagi. Oke, nah orang-orang yang mengikuti kegiatan tersebut kira-kira rentang usianya berapaan tuh kalau boleh tahu? Oke, yang aku lihat sepenglihatan aku sih ada yang sampai membawa anak ya. Oh. Iya, karena kan itu kan sebuah aktivitas CSR gitu, perusahaan. Jadi pastilah orang-orang kantor yang udah full timers gitu ya di sana. Jadi masih ada yang muda, tapi nggak sebanyak itu juga gitu. Sebagian kecilnya anak muda, yang lebih banyak yang sisanya itu orang-orang yang dewasa, bahkan sampai ada yang membawa anaknya, walaupun anaknya memang nggak berani turun sih kemarin. Jadi kira-kira itu kan acara jam 7 pagi ya, dan Jakarta kan sering macet ya. Kira-kira kamu on the way dari rumah kamu jam berapa tuh? Oke, jadi tempat tinggal aku di Bekasi. Ke Peak itu kira-kira bisa makan waktu 1 jam lah kalau pagi, karena kan apalagi Sabtu kan, jadi banyak orang yang belum keluar rumah gitu. Jadi aku bangun mulai siap-siap pasti dari jam 5 gitu. Apakah aku mandi? Mandi dong pastinya. Karena aku mau ketemu orang. Iya. Walaupun di pagi hari akhirnya. Betul. Dan itu sebenarnya urusan kamu juga sih ya, mau kamu mandi atau tidak mandi. It's okay, oke. Gak perlu di-mention ya harusnya ya. Nah, apa aja yang kamu persiapkan beberapa hari atau mungkin beberapa jam sebelum kegiatan menanam mangrove ini? Oke, karena kan ini pertama kalinya aku juga untuk menanam mangrove. Jadi aku memang agak khawatir apa aja sih yang harus aku bawa gitu. Jadi aku bawa baju ganti sampai sedalaman-dalamannya, pokoknya semua kayak mau berenang deh gitu ya. Kayak mau berenang, terus sabun juga aku bawa, bahkan sampo pun aku bawa. Sikat gigi nggak perlu dibawa, sabun cuci muka aku bawa. Semuanya pokoknya sampai tas aku tuh, ransel aku emang nggak sebanyak itu sih, nggak kayak ransel mau naik gunung ya. Itu mah banyak banget ya carrier. Ini ransel nggak kecil juga sih, tapi cukup padat gitu ya isinya. Menengah Karena lah ya. iya, karena pertama kalinya gitu takut, tapi ternyata pas sampai sana yang nyebur cuman sampai selutut aja. Dan aku kayak
lucu banget lagi bawa tas segede ini gitu ya. Takutnya malu dilihat orang-orang kayak kelihatan banget pertama kalinya gitu, tapi untung tidak ada yang menyadari hal itu gitu ya. Walaupun sebenarnya bisa juga numpang mandi lagi di sana, tapi aku memilih untuk tidak deh mencuci kaki dan mencuci tangan aja. Gitu. Oh, tapi nggak apa-apa sih ya, namanya kita sedia payung sebelum hujan. Iya betul Jadi sekali. nggak ada salahnya kita mempersiapkan, karena kan kita nggak tahu mana tahu lagi nanam mangrove terus jatuh. Iya betul, atau bisa juga menanam mangrove terus kakinya makin dalam tiba-tiba tenggelam. Takut banget. Nggak sampai tenggelam ya, seperut lah ya. Iya. Jadi nggak ada salahnya ya. Betul. Kita sedia hujan sebelum payung. Kebalik ya. Sedia payung sebelum hujan nih sahabat betul. Eljon. Nah ini di antara kalian bertiga, di antara kamu, Stella dan Angel, siapa yang paling excited dengan kegiatan ini? Aku tidak bisa menebaknya salah satu karena mungkin tidak terlihat di muka mereka yang kayak sampai ayo kita nanam gitu. Tapi aku tahu kita bertiga sama-sama excited gitu. Apalagi aku merasakan diri aku kayak aku lebih ketakut sih sebenarnya karena yang tadi pertama kalinya jadi panitia dan pertama kalinya juga menanam mangrove gitu. Tapi disandingi dengan si excited itu dan kayak aku dalam hati juga ada temen kok gitu. Jadi ada perlindungan ya kalau kira-kira ada salah-salah sedikit, tapi ternyata semuanya berjalan dengan lancar, puji Tuhan. Alhamdulillah. Nah, aku mau tanya seputar ekotourism Mangrove Peak ini. Kamu kan tadi bilang itu adalah tempat wisata ya? Betul. Apakah tempat wisata itu termasuk tempat wisata yang budidaya gitu? Jadi mungkin para wisatawannya bisa terjun langsung untuk menanam mangrove ini, ataukah memang kegiatan ini hanya dilaksanakan di hari tertentu saja? Oke, aku sepengetahuan aku boleh sih di sana. Cuman kan kita nggak punya mangrove dari rumah gitu. Jadi mau nggak mau kita memang harus mendaftar dulu mungkin ya ke lembaga yang ada di sana. Salah satu contohnya tadi mangrovejakarta.id gitu. Jadi kita kalau mau ke sana, mungkin nanti kalau Laura aku ajak ya kita ke sana menanam mangrove, sekalian kita muter-muter ekotourism Mangrove Peak. Itu kita mendaftar untuk membeli mangrove-nya itu yang untuk kita tanam gitu. Berarti memang bisa kita membudidayakan mangrove ya di sana. Berarti tidak hanya dibuka di hari tertentu saja. Iya betul. Dan di sana juga nggak cuman mangrove doang, karena nanti orang takutnya ngiranya isinya semuanya mangrove gitu ya. Enggak dong. Di sana juga ada. Mangrove. Di sana juga bisa ada pemancingannya. Kalau siapa tahu tertarik untuk mancing, itu ada pemancingannya. Terus juga sejuk lah untuk dilihat gitu ya, karena kan hijau menyejukkan mata. Nah terus menurut kamu pribadi nih, apa manfaat yang kamu rasakan untuk diri kamu sendiri setelah kamu melakukan kegiatan menanam mangrove ini? Manfaatnya aku pasti mendapatkan ilmu ya, karena aku jadi tahu jadi nanam mangrove itu kayak begini. Tapi nggak cuman kayak gitu doang terus kita tinggalkan, karena nanti ada yang maintain itu mangrove-nya supaya mereka bertumbuh gitu ya. Dan aku juga jadi bisa ngelihat ekotourism mangrove ini gitu ya, sekalian aku menjadi volunteer, aku jadi tahu tempat ini, padahal tadinya aku belum tahu si ekotourism mangrove ini gitu. Dan pastinya juga kenalan sama mangrovejakarta.id, itu penting sih karena untuk kenalan komunitas gitu ya. Jadi kalaupun mereka ada aktivitas nanti pasti aku mau ikutan lagi gitu. Wow, keren banget nih ya. Dan menurut kamu sendiri, bagaimana keadaan lingkungan di sekitar ekotourism mangrove itu? Apakah memang sudah baik untuk penanaman mangrove ataukah gimana? Oke, jadi sebetulnya aku mempercayakan itu ke mangrovejakarta.id gitu. Itu adalah satu lembaga yang pastinya udah tahu mengenai mangrove dan seisinya dan sekeluarga gitu ya. Kalau ada keluarganya si mangrove ya. Karena aku juga sebetulnya belum tahu pasti sih, belum riset-riset banyak juga mengenai kira-kira misalnya lumpur yang berapa derajat gitu ya untuk mangrove yang baik, itu aku belum tahu juga apakah ada aturannya kayak gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman mau coba buat menanam dan membudidayakan mangrove, bisa langsung datang ke ekotourism, mungkin ke ekotourism mangrove di Peak. Mungkin tadi nggak langsung mau nanam mangrove kali ya, mungkin lihat-lihat dulu, cek ombak dulu gitu ya. Kira-kira mau ngapain di sana, benerankah mau membudidayakan mangrove atau mau mancing atau mau sekedar malam mingguan di sana. Tapi kalau malam mingguan biasanya banyak nyamuk ya karena pohon-pohon di sana semuanya gitu. Jadi bisa langsung
datang dan mendatangkan lembaga yang menyediakan gitu. Oke, kalau gitu apa harapan kamu ke depannya untuk ekoturisme mangrove ini atau untuk mangrove-mangrove di tempat lain? Semoga semakin menjadi platform yang baik gitu ya, karena kan ini disediakan lembaga komunitas mangrovejakarta.id ini khususnya yang mengadakan di ekoturisme mangrove itu kan niatnya sangat baik gitu ya, ingin mensukseskan kegiatan CSR dari perusahaan-perusahaan. Semoga ini akan terus berlanjut, jadi banyak perusahaan juga yang melakukan CSR sangat baik ini untuk pelestarian lingkungan juga dan untuk menjaga lingkungan pastinya. Wow, luar biasa. Jadi jangan lupa ya sahabat Eljon ya. Karena kita berwisata itu bukan hanya sekedar tentang foto-foto, bukan hanya sekedar berenang, bukan hanya sekedar menyelam, tapi juga pariwisata yang baik itu adalah bagaimana kita memberikan efek positif atau dampak positif untuk perkembangan atau pelestarian lingkungan kita. Salah satunya dengan membudidayakan mangrove ini. Yes. Jadi selain kita liburan, ya kan, kita juga sekalian belajar bagaimana menanam mangrove ini. Dan dari sini kita tahu ternyata menanam mangrove ini tidak seperti menanam di dalam pot bunga. Iya, betul. Tidak dengan tanah yang seperti biasa kita menanam tumbuhan, tapi ternyata di lumpur. Nah, terkait tentang tempat ekoturisme mangrove ini nih, Nike. Ini misalnya ada yang lagi liburan, terus ada yang tiba-tiba iseng cabut mangrove-nya misalnya. Kira-kira ada sanksi nggak menurut kamu atau bagaimana tanggapan kamu terhadap orang-orang yang seperti itu? Tanggapan aku cukup mau bilang jangan jahil ya tangannya. Itu aja sih, karena itu kan bukan alamnya kita pula gitu ya. Itu kan memang bukan tempat tinggalnya kita di sana gitu. Emang tempat tinggalnya si tanaman-tanaman dan ada makhluk hidup lainnya juga di sana. Jadi itu pasti akan berdampak gitu ya bagi lingkungan di sana gitu. Jadi cukup kamu kalau penasaran dipegang boleh deh gitu, kalau misalnya kamu mau pegang gitu. Di foto boleh kalau kamu mau foto, tapi jangan dicabut karena itu termasuk merusak ya. Nah, sahabat Eljon, ternyata itulah kegiatan yang luar biasa yang sudah dijalani atau yang sudah dilakukan oleh Yunike dan juga dua temannya, yaitu Stella dan Angel. Dan dari sini kita juga sudah tahu ya bahwa mangrove itu sangat bermanfaat bagi lingkungan kita, terutama di sekitar pantai, untuk mencegah terjadinya abrasi. Jadi sahabat Eljon, mulai dari sekarang semoga terinspirasi dan semoga tergerak hatinya untuk ikut kegiatan seperti Yunike ini, di mana kegiatan liburan sekaligus merawat atau melestarikan alam kita. Nah, Yunike, apa pesan kamu atau harapan yang ingin kamu sampaikan kepada sahabat Eljon yang mungkin di luar sana sudah banyak ingin mengikuti jejak kamu dan jejak orang-orang sebelumnya untuk menanam mangrove? Pesan aku, lakukanlah ya, karena kalau misalkan kamu belum pernah juga sama kayak aku yang baru pertama kalinya ke sana, itu akan menyenangkan dan aku yakin 100% itu nggak akan gagal. Nggak akan gagal dalam artian kayak takut mangrove-nya mati lah atau takut kamunya yang salah tanam lah, itu nggak akan terjadi karena menanam mangrove itu ternyata cukup mudah tapi memiliki dampak yang sangat besar gitu. Jadi lakukanlah sahabat Eljon. Lakukanlah sahabat Eljon. Setidaknya walaupun tidak untuk dijadikan sebagai tujuan liburan, setidaknya ya untuk sedekah lah ya ibaratnya ya. Kita memberikan yang terbaik untuk lingkungan kita, karena sedekah tidak mutlak berupa uang, tapi bisa juga berupa seperti menanam mangrove tersebut. Di sana kita juga bisa belajar. Wah, luar biasa, keren banget. Terima kasih Yunike. Sama-sama Kak Laura. Terima kasih sudah mau hadir di sini dan terima kasih atas inspirasinya. Terima kasih atas niat tulusnya sudah mau bangun pagi-pagi dari Bekasi menuju Pik ya, rela-relaan untuk menanam mangrove dengan penuh semangat sampai bawa alat-alat mandi. Luar biasa sahabat Eljon, ini patut dicontoh. Oke sahabat Eljon, makasih banyak telah menyaksikan Eljon Celebrity pada hari ini. Tetap terus saksikan Eljon Celebrity dan tetap di Eljon TV. Bye-bye. Hai sahabat Eljon, saya Yunike Suwandi, Putri Bumi Indonesia 2021. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya.